Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Andika Surya Putra, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS dasar penyiaran. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang transisi dari TV analog menuju TV digital dan mengapa kita harus berpindah ke TV digital, lalu apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari TV digital. Nah, sebelum itu mari kita simak video berikut ini. Perkembangan digitalisasi yang semakin pesat membuat Indonesia kemudian harus melakukan penyesuaian pastinya dalam berbagai sektor, termasuk sektor penyiaran seperti yang Anda lihat saat ini ya. Dulu kita mungkin hanya bisa menonton siaran TV analog, tapi sekarang kita sudah bisa menikmati siaran TV digital. Saudara, pemerintah akan memindah siaran televisi analog menjadi televisi digital. Kebijakan ini dilakukan agar kualitas siaran lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Nah, dari video yang telah ditampilkan tadi, telah beredar berita bahwa Indonesia akan memulai transisi dari TV analog menuju TV digital. Saat ini, televisi merupakan salah satu media massa yang banyak digunakan oleh orang-orang untuk mencari informasi ataupun hiburan, karena televisi itu murah, praktis, dan mudah ditemukan. Seperti pada saat ini, setiap rumah di Indonesia pasti memiliki televisi yang kita lihat pada umumnya, yang antenanya berada di luar rumah. Nah, itulah yang sering disebut dengan TV analog. Sayangnya, program TV analog di Indonesia dalam beberapa waktu ke depan akan dinonaktifkan dan digantikan dengan penyiaran TV digital. Penghentian siaran analog atau analog switch off, disingkat ASO, disebut juga dengan transisi televisi digital, peralihan ke siaran digital, digitalisasi televisi, atau migrasi digital. Yang mana hal tersebut merupakan suatu proses di mana teknologi penyiaran televisi analog dikonversi dan digantikan oleh televisi digital. Nah, alasan digantikannya penyiaran TV analog menuju TV digital adalah karena TV digital digadang-gadang memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan TV analog, baik itu dari segi suara, gambar, maupun sinyalnya. Transisi dari TV analog menuju TV digital sudah dilakukan sejak 2007 secara global. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sejak bulan Agustus 2021, Indonesia sudah memulai tahapan transisi menuju TV digital. Tahapan ini diawali dari berbagai daerah terlebih dahulu, seperti Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan disusul oleh daerah-daerah lainnya. Pada masa transisi, sinyal analog dan digital akan dipancarkan secara bersamaan yang dikenal dengan masa simulcast. Hal ini dilakukan untuk tetap menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi melalui media televisi. Tujuan dari masa transisi adalah agar masyarakat mulai melakukan peralihan ke siaran digital. Pada periode ini, masyarakat juga bisa melihat perbedaan kualitas siaran TV analog dengan TV digital. Lalu, bagaimana cara kita mengakses siaran TV digital? Apakah kita harus membeli TV baru? Tidak. Untuk para pengguna TV analog, kalian akan tetap bisa mengakses siaran TV digital. Namun, dengan cara menambahkan perangkat konverter atau yang disebut dengan set-top box pada TV analog. Set-top box sendiri adalah alat bantu penerima siaran digital yang berfungsi mengkonversi dan mengkompresi sinyal digital sehingga dapat diterima pada TV analog. Ngomong-ngomong tentang TV digital, apa sih kelebihan dan kekurangan dari TV digital? Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari TV digital, yaitu suara dan gambar lebih jernih. Kualitas suara dan gambar pada siaran TV digital jauh lebih baik dibandingkan dengan TV analog. Pada TV digital, kita tidak akan menemui gambar-gambar yang berbayang atau noise yang sering kita lihat seperti bintik-bintik semut. Nah, selain itu, TV digital juga mendukung siaran dengan resolusi gambar HD, Full HD, dan Ultra HD. Lalu,
sinyal lebih stabil. Pada TV analog, jika semakin jauh dengan lokasi stasiun pemancar televisi, maka sinyal penyiaran akan semakin melemah dan gambar yang ditampilkan akan semakin buruk. Sedangkan pada TV digital akan terus menyiarkan gambar dan suara yang jernih sampai pada titik sinyal tidak dapat diterima lagi. Jadi kita tidak perlu dekat-dekat dengan pemancar untuk memperoleh audio video yang lebih jernih. Pada TV digital, sinyal juga akan lebih tahan dan stabil dari gangguan, terutama gangguan cuaca. Selanjutnya, terdapat berbagai fasilitas tambahan. Bagi para pengguna TV digital, tidak hanya akan dimanjakan dengan siaran televisi yang jernih dan stabil, namun juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan seperti EPG atau Electronic Program Guide, yakni fasilitas untuk mengetahui acara yang telah dan yang akan ditayangkan. Pengguna juga bisa langsung menilai kualitas penyiaran dengan memberikan rating terhadap program televisi yang ditonton. Lalu, TV digital memiliki dua status penyiaran, yakni terima atau tidak, yang berarti apabila perangkat penerima siaran digital dapat menangkap sinyal, maka program siaran akan diterima. Sebaliknya, jika sinyal tidak diterima, maka gambar dan suara tidak akan muncul. Yang akan muncul hanyalah gambar pemandangan tergantung set-top box yang digunakan. Selanjutnya, channel lebih banyak. Pada TV digital memiliki bandwidth yang optimal sehingga bisa menyimpan ribuan channel. TV digital memiliki kemampuan penyiaran multi-channel dan multi-program dengan pilihan siaran TV yang lebih banyak. Setelah tadi membahas tentang kelebihan TV digital, ternyata TV digital juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, kendala operasional. Dalam proses perpindahan dari TV analog ke TV digital, pasti akan berhubungan dengan kesiapan penonton TV di Indonesia yang masih banyak menggunakan TV analog. Memang saat ini tengah dijalankan proses simulcast, namun yang menjadi kendala adalah lama proses simulcast tersebut. Lama proses simulcast juga terbagi menjadi dua, yakni pada wilayah ekonomi maju dan wilayah ekonomi yang kurang maju. Sehingga dari hal tersebut bisa terlihat siap atau tidaknya masyarakat dan penyelenggara. Dengan begitu, ketika beralih sepenuhnya ke era TV digital, tidak akan terjadi kesenjangan. Kemudian ada cliff effect dan blank spot. Secara teknis, masih sering terjadi cliff effect dan blank spot. Cliff effect dan blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus, patah-patah, atau bahkan tidak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali. Lalu, kerugian teknis. Hal ini ditakutkan terjadi pada lembaga pengelolaan penyiaran. Kerugian yang terjadi dikarenakan setelah imigrasi ke TV digital, penyiaran akan dipancarkan oleh penyiaran multiplexing yang akan berimbas kepada pemancar televisi lokal yang tidak digunakan lagi. Selanjutnya, keahlian SDM dalam mengoperasikan alat. Dalam hal ini, masyarakat dituntut untuk dapat menghandle alat jika sampai terjadi kerusakan. SDM harus bersinergi dengan teknologi, karena TV digital ini menggunakan banyak aplikasi di dalamnya, yang sayangnya di mana sampai saat ini masih belum tersedia SDM yang paham akan kebaruan teknologi tersebut. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan pada operatornya. Yang terakhir, untuk perpindahan channelnya dari satu channel ke channel yang lainnya, TV digital membutuhkan waktu yang sedikit lama, yakni 3-4 detik. Dari penjelasan saya tadi, saya harap kita semua bisa lebih memahami tentang apa itu TV digital, mengapa kita harus beralih ke TV digital, dan apa saja kelebihan dan kekurangan TV digital. Maka dari itu, alangkah baiknya kita segera beralih ke TV digital dan meninggalkan TV analog. Sekian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.